Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Sebelum kita mulai ta'lim, kita niat ta'lim, niat yang dikarang oleh Imam Haddad. Kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan ini menjadi pahala, menjadi anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wat naf'a والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب ila hadirin muhtaram yang sama kita hormati dan muliakan, dan selalu kita banggakan kakak-kakak kita, abang-abang kita, ustaz-ustaz kita, Ustaz Mahlil, dan abang kita, ustaz kita, Bang Sofian Haji, Bang Mirpan, juga yang lainnya yang maaf disebutin namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa taklim mahabbah habib kepada Rasulullah, terlebih khusus kepada adik ipar tercinta Syarif Husin bin Syarif Abdillah bin Ja'far Al-Ghadri dan putra beliau Syarif Umar bin Husin Al-Ghadri. Mudah-mudahan kehadiran beliau di majelis kita menambah keberkahan kita punya majelis, dengan berkah datuk-datuk beliau, dengan berkah Sayyidul Magam Abdurrahman bin Husin bin Ahmad Al-Ghadri Sultan Pontianak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Langsung saja melanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebuah karya daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang sering kita dengar, kita sapa nama beliau, dikenal di kalangan ulama, yaitu Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Al-qismul awal fi ta'at, bagian yang pertama dalam ketaatan. Bagian yang pertama, berarti ada bagian yang kedua. Iya. Agama yang Allah berikan kepada kita itu ada dua garis besar yang harus kita kerjain. Yang pertama taat, yang kedua ninggalin maksiat. Udah dua itu. Yang pertama taat, yang kedua ninggalin maksiat. Nah, sekarang kita bahas bagian yang pertama, apa itu? Taat. Yang kedua berarti ninggalin maksiat. Itu kenapa dua? Ya itulah takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah, mengerjakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, meninggalkan larangannya. Itu namanya takwa. Ya, jadi kita belajar apa-apa. Sekarang kita bahas dulu tentang mengerjakan perintah Allah. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafil.
Ketahuilah, perintah Allah itu ada dua, yang wajib sama yang sunnah. Yang wajib sama yang ini ada berapa nih? Ada berapa ini? Dua. Salah mereka. 5. Yang 3 lagi nongkrong. Ketipu mereka. Ini berapa nih? Berapa nih? Jadi kasih tahu 5. Yang 3 lagi nongkrong nih. Lagi ngopi. Berapa nih? 5. 2. Kita nongkrong. Yang nongkrong udah pulang. Ketahuilah, sesungguhnya perintah Allah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau fardu rasul mal, wa asl tijarah kita sunnah aja. Yang wajib fardu itu ibarat kalau kita dagang modalnya. Orang kalau punya modal dagang dapat untung. Berarti kalau orang ngerjain wajib dapat apa? Untung. Orang yang menjadi kewajiban berarti orang yang dapat untung dari Allah. Fana wa naflu wa ridhu wa bihi al-fawz bil darajat. Terus kalau yang sunnah apa? Kalau yang wajib membuat kita dapat untung, kalau yang sunnah membuat derajat kita diangkat tinggi sama Allah. Berarti wajib dan sunnah beruntung dan mempunyai derajat yang tinggi. Jadi kalau ngerjain wajib sama yang sunnah berarti kita orang beruntung dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah kalau bahas masalah wajib kita tahu sholat 5 waktu. Sunnah, nih yang paling gampang dulu di depan hari pada apa nih? Ada apa nih? Motor. Pinter ente, boleh pulang. Ya, pinter ngapain lagi belajar? Pulang udah. Ini apa nih? Tutup. Cekatan kalau belajar wajib. Ini apa nih? Aqua. Salam mulu loh. Ya. Air apa? Air putih. Mereknya Aqua. Ya, Yahudi nih. Si Ake bilang Yahudi lagi. Itu kenapa lagi melalui di situ? Jahat ente. Hah? Modal sendiri. Tekor dong. Baik nih, dengerin. Ini sunnah nih. Sunnah minum pakai tangan orang. Tangan kanan ya. Tangan apa ya? Tangan kanan nih, kan. Botol. Terus kata Nabi Muhammad dalam bab minum apa? Air dalam kitab Safinah wasyrab fi salasati anfas wala tatanaffas fil ina wasyrab fi salasati anfas. Kata Rasulullah, kalau minum jangan napas di wadahnya. Nggak boleh, bukan bau, itu jigong. Ini jigong pribadi itu. Jangan curhat di sini. Jangan kita nafas. Kenapa nggak boleh? Tuh, kenapa? Karena kalau kita nafas, paru-paru kita nggak buka, air masuk paru-paru nanti. Tuh nggak boleh tuh. Jadi orang dulu bingung sunnah Nabi nih. Kenapa kok nggak boleh nafas di wadah ketika minum? Oh, ilmu kedokteran zaman sekarang ngejawab. Kenapa kita kalau minum harus tahan? Napas tuh nggak boleh ngebuka, harus dalam keadaan tertahan, biar air jalan tanpa kita menghembuskan nafas. Bahaya. Itu ilmu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kapan? 1400 tahun yang lalu. Kalau zaman dulu sahabat mah percaya aja udah. Iya udah. Nggak perlu pakai pembuktian. Pembuktiannya apa? Iman. Apa kata Nabi? Mereka iya aja. Di langit ada bintang, iya. Ada planet, iya. Terbukti kapan? Sekarang. Kata Nabi Muhammad di Al-Quran ada menjelaskan ada 2 lautan samudra yang bertemu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. 2 air yang bertemu, yang satu air sungai, air tawar, yang satu air laut, tetapi duanya nggak bersatu, malah terpisah seakan-akan ada kaca yang memisahnya. Air yang di ikan yang di sini nggak pindah ke sini, ikan yang di sini nggak pindah ke sini, paling ngetok doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Oh. Ya itu orang Cipinang menjadi negara. Tetanggaan. Nah, ya jadi kata Nabi Muhammad kalau kita minum jangan nafas di wadah, sunnah. Kemudian kalau minum bagaimana? Salah satu nafas 3 kali. Ini yang contohin. Bismillah.
Alhamdulillah. Lagi bismillah. Alhamdulillah. Lagi bismillah. Alhamdulillah. Apa itu? Ahus. Enggak, itu sunnah Nabi. Imam Sya'rawi Al-Mutawalli, kalian ketik di YouTube. Imam Sya'rawi Al-Mutawalli, keluar videonya. Wali besar dari Mesir. Imam Azhar, ulama besar. Satu-satunya ulama di Mesir yang presiden Imam Presiden Mursi ketika itu nggak berani sama beliau. Takut, kenapa? Terkenal kewaliannya. Kata beliau apa? Itu sunnah Nabi, nggak sembarangan katanya. Minum 3 kali dengan bismillah, setiap tegukan baca bismillah, baca alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Apa manfaatnya? Kata Musyawir, selagi madam mal ma'fi jasadi aba jasadahu ayak siapa. Selagi air itu ada di badan kita nggak bakal maksiat sama Allah. Tuh hebatnya, cuma ngikutin sunnah Nabi. Minum. Coba bayangin kalau tiap hari kita ikutin sunnah Nabi. Pergi wali aja. Ini wali Cipinang Pojok, ini Cipinang Indah, nanti Cipinang mana itu? Ini penjara nih. Pisangan. Pisangan. Pisang basi. Pahlil, juniornya di Bib. Junior Mahlil, Setralil. Ini sama. Enggak, ini yang ini Bib, ini Bib Abdul. Sama Bib, iya. Masyaallah nih Bib. Kalau yang Mahlil. Kalau gantangnya sama. Coba. Ente mana ente? Cipinang mana ente? Apa aja. Jadi kewajiban kita ada perintah 2, ada wajib, ada sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ya, laisa syai'un ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang saya paling suka kata Allah kecuali ketika hambaku mengerjakan kewajiban. Itu Allah senang banget. Seperti ini, kita di rumah punya peraturan. Anak kita ngerjain, seneng gak kita? Seneng banget. Ya, itu anak nggak minta juga kita kasih. Itu ibaratnya begitu. Tapi kalau kita di rumah punya peraturan, tuh anak nggak pernah kerjain, gimana rasanya? Ini gue pites nih. Terus tau di pites? Tau kan dari pites? Hah? Lu Betawi bukan? Lu jangan orang Batak lu. Wanting kalau ceramah. Jadi ibaratnya begitu. Kalau kita di rumah punya anak nurut, ngikutin perintah kita, senang. Itu anak belum minta udah kita kabulin. Apalagi Allah kepada hamba-Nya. Zat jangankan kita taat, kita maksiat aja masih dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taat terus. Amin. Amin. Jadi yang wajib begitu. Jadi kalau kita ngerjain yang wajib, kita mendapatkan keuntungan. Tadi ya, kalau kita mengerjakan sunnah, kita mendapatkan derajat yang mata ya mutaqarribun muslim ada maftaratu alaihim wa la ya'ab yataqarrab ila binahu hatta uhibba fa idza abadtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyanna wa idza ista'adani la u'idanna. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka Rasul sallallahu alaihi. Jadi ada satu hal yang paling Allah cinta, apa itu? Ketika hambaku mengerjakan yang wajib. Tetapi kata Allah, tidaklah hambaku mengerjakan kesunahan Nabi kesayanganku. Kesunahannya siapa? Kesunahannya siapa? Nabi Muhammad. Mengerjakan kesunahan itu. Ya, minum tadi baca bismillah, pakai baju baca buka baju, apa baju doanya buka baju? Yang tahu boleh pulang. Apa? La ilaha illa huwa atau la ilaha illa hu. Baca ya kalau buka baju la ilaha illa hu, buka baju. Ya, kita kalau buka aurat di kamar mandi biar nggak kelihatan sama setan, baca dalam hati la ilaha illa
buka. Itu di kamar mandi kita mau telanjang mulut, setan nggak bisa lihat. Kenapa? Itu satar penutup buat kita. Dari siapa? Dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah hambaku mengerjakan wajib kecuali dia saya cinta. Dia itu hal yang paling saya suka. Dan tidaklah dia mengerjakan sunnah. Sunnah pakai baju, sunnah kamar mandi masuk kaki, tangan, mata, kamar mandi kaki, keluar kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki ente masa kaki orang, ya kaki kiri, jangan kebalik. Anak sekarang masjid dijadiin kamar mandi dijadiin masjid, masuk masjid kaki kiri, lu mau boker? Mau sholat tapi mau ngapain? Kaki kanan, keluar kaki sunnah. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Senantiasa dia mengerjakan sunnah, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana Allah kalau cinta sama kita? Kata Allah begini, matanya saya jaga, pendengarannya saya jaga, tangannya saya jaga, kakinya saya jaga. Kapan dia minta, anak kasih gitu. Wa idza sa'alani, dan jika dia meminta, la'utiyanna, saya kasih. Wa idza sa'alani la'idanna, kalau dia minta tolong, saya tolong. Gara-gara apa? Sunnah nggak usah banyak-banyak. Cari tiap hari satu. Siapa namanya Mari anak itu? Zaid. Zaid apa Z? Sama aja. Kami ente usil di tasbih. Dianya ditasbihin. Padahal Z boleh, Zaid boleh. Ya? Zaid. Ya, apa tadi itu? Ngomong apa barusan? Zaid satu hari ngerjain berapa sunnah, coba perhatiin. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sunnahnya Nabi bagaimana? Ingat tuh, ada sunnah Nabi nih. Bangun tidur disunahkan apa? Duduk, jangan berdiri. Nggak boleh bangun tidur langsung berdiri, nggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Nggak bagus itu. Ya, bangun tidur duduk. Habis itu ngapain? Baca doa. Main makan aja. Ntar dulu. Tukang nasi itu belum buka. Lu bangun jam 3 pagi. Itu Abi yang belum matang tuh. Tahajud dulu. Ya. Itu Abi apa Jahit itu? Kayaknya Abinya tuh. Bangun tidur langsung lapar gitu ya. Bangun tidur, duduk. Apa sunnah Nabi baca doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kalian tahu nggak? Kalian tidur tuh lagi belajar mati. Ini jangan salah. Kalian tidur belajar mati. Karena kalian tidur seperti orang mati, nggak tahu apa-apa. Lemahnya, nggak tahunya, tidak berdayanya sama kayak orang mati. Cuma bedanya orang tidur bisa bangun, orang mati nggak di. Kalau bisa kabur itu. Orang mati bangun gimana? Ya itu kematian itu kita udah dilatih sama Allah. Ketika kita makanya ketika bangun apa kata kita? Ya Allah makasih. Ahyana yang menghidupkan saya lagi. Ba'da ma'amatana, tadi saya dimatiin sebentar. Itu tidur itu roh diambil sama Allah. Dibalikin syukur, nggak dibalikin innalillahi wa inna ilaihi. Ada orang tidur bangun makro buka. Ada nggak? Ada. Tahu nggak itu makro buka? Di kuburan bangunnya. Ini tidur di atas kasur, bangun-bangun di dalam kubur. Udah kapan? Karena dia tidur meninggal. Pas bangun makro buka, malaikat munkar dan nakir. Jadi kalau bangun tidur, duduk baca doa. Apa lagi sunnah Nabi? Mulai. Tahu mulai? Apa bahasa itu? Depok. Mulai. Gini. Gitu. Apa namanya? Apa bahasa Pontianak mana? Mulai. Bukan. Apa namanya? Yang mulai itu. Itu sunnah Nabi Muhammad. Nggak perenggangan otot dulu bangun tidur tuh. Jadi nggak tegang. Jadi banyak orang kejadian masuk kamar mandi jatuh. Bangun tidur
langsung berdiri, masuk kamar mandi, jatuh mati meninggal. Kenapa? Ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Banyak yang kejadian begitu. Banyak, apalagi usia-usia 40 ke atas. Ikutin sunnah Nabi Muhammad. Bangun tidur, duduk, tenangin dulu, darah biar sirkulasinya bagus, baca doa minta pertolongan sama Allah, mulai. Nggak pakai kentut. Ya, bawa udah kamar. Udah, baru bangun, habis itu jalanin sunnah tuh, kamar mandi segala macamnya. Nanti bakal kita bahas lagi. Wallahu a'lam. Sampai situ ada yang mau ditanya? Ini penghuni surga semua nih, alhamdulillah. Anak muda yang dicinta sama Nabi Muhammad, anak-anak muda yang rajin di majelis. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanya? Zaid. Iya. Boleh sunnah kan juga. Ada yang bilang waktu itu apa ya? Kayak dipeluk setan gitu. Enggak. Baca-baca. Kalau kita mulai itu hal yang disunahkan sama Nabi Muhammad. Kan kita itu diikat sama 3 ikatan syaitan, ya kan? 3 ikatan itu, ya, yang pertama akan terlepas ketika kita bangun tidur baca doa, ya kan? Ikatan yang kedua terlepas ketika selesai itu kita wudu. Ikatan yang ketiga akan terlepas ketika kita sholat, ya kan? Nah, peranggangan itu sunnah Nabi kita bisa lihat dalam kitab apa namanya? Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa kalau enggak bisa lihat di dalam kitab Adabul Insan atau dalam kitab Allahu Akbar. Minhajul Muslim. Karangannya Syekh Abu Bakar. Bukan Syekh Abu Bakar, bukan. Namanya bukan. Syekh Abu Bakar siapa lupa. Namanya Minhajul Muslim. Coba lihat di kitab itu. Itu dapat dari mana? Di peluk setan. Ini kalau salah dulu dari kecil aja dibilang kalau mulai jangan lamain, langsung baca lah gitu kan. Iya. Oh, Allah alam. Kalau muak mungkin mulai gitu mungkin muak nih karena Kalau keseringan mungkin kan lebih. kalau muak itu muak tasawuf kalau bahasa Arabnya memang satu hal yang paling disenangin setan. Mulainya boleh, muaknya ditutup. Yang salah itu mulai muak panjang, kan gitu kan ya. Muaknya itu yang dilarang. Karena kalau tasawuf itu hal yang paling disukai setan. Setan itu paling suka kalau kita tasawuf muak terus mangap gede terus bersuara. Gitu. Ya. Bagusnya di mana? Kata para ulama, terutama dalam kitab Akhlaqul Banin di jilid yang ketiga ada tuh. Ya, jilid yang ketiga itu diusahakan kita ketika muak ditahan. Kalaupun nggak bisa ditahan, nggak ketahan, nggak buka mulutnya, tutup pakai punggung tangan kiri, bukan telapak tangan kiri, punggung tangan. Kenapa ini nggak boleh? Ini buat cebok. Kenapa tangan kanan nggak boleh? Ini buat makan. Kenapa ini nggak boleh? Takut anak cium tangan kita. Kita muak bau jigong. Cium bapak. Bau bak. Jigong. Bapak ngasih kaki 6 hari. Nah itu makanya kenapa digunakan apa? Punggung tangan kiri. Kalau muak, jangan bersuara, ditahan. Kalau bisa ditahan. Kenapa? Setan tuh nyari cara untuk masuk ke tubuh kita. Nah dia akan masuk ketika kita nguap bersuara, dia akan keluar ketika kita bersin. Makanya setan paling gak suka ketika ada orang bersin. Apalagi ketika bersin mengucap alhamdulillah. Aceh, alhamdulillah. Masih sunnah kita jawab tuh, yarhamkumullah atau yarhamkallah. Bersin lagi, Aceh, alhamdulillah. Kita jawab lagi, yarhamkumullah. Aceh, alhamdulillah. Kita jawab lagi, yarham. 4 kali, Aceh, sakit. 3 kali sunnah, 4 kali pilek lu. Minum obat. 3 kali masih sunnah, keempat kalinya kasih Nixagrip. Ya, suruh minum obat biar dia hilang pileknya. Paham? Kayak itu? Nah, udah ada lagi tanya? Kelas? Ada yang bertanya nggak? Adanya tapi Ridwan. Tanya kawan. Sapi ini siapa? Ini adiknya. Wan,
Nggak mondok lo. Abang lu udah hafal Zubat. Masya Allah. Sudah hafal Zubat sekarang. Kapan mau mondok? Pas lulus SD. Lulus SD. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Ya, mau kiamat. Baru naik kelas 1. Alah, ada yang ditanya lagi nggak? Nggak ada. Udah. Selesai. Ada pulangan. Ngambek ya. Ya Allah. Kapan lagi kita yang ngambek? Kita tutup kajian kita di malam hari ini, kita baca Al-Fatihah. Buat orang tua kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan daripada panjang umur, sehat afiat. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Abang kita yang lagi kerja, kerjaannya biar lancar. Yang lagi nyari kerjaan, biar Allah kasih kerjaan yang halal. Ibu kita yang lagi baring sekarang, lagi tidur, biar tidur nyenyak. Sehat afiat, panjang usianya. Biar kita dijadikan anak-anak yang berbakti sama ibu kita. Mudah-mudahan abang kita yang meninggal, orang tua kita, abang, ibu, kakek, nenek, kita minta sama Allah malam Jumatnya. Sayyidul Ayyam, doa yang sangat mustajab. Kita minta sama Allah dengan harapan kepada Allah, kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ibu kita, ayah kita yang dahulu mungkin belum sempat kita berbakti secara utuh. Mudah-mudahan malam Jumat ini sampai pahala kita di majelis kepada orang tua kita. Terlebih khusus pada Fatihah dikhususkan ayahanda Syarif Yunus bin Umar Jamaluddin wa Syarif Abdillah bin Ja'far al-Ghadri wa Ummina Syarifah Jamilah bin Syarif al-Ghadri wa Abi Ahmad Nafar bin Abdullah wa Syarifah Aisyah bin Abdullah Siddiq usul al-Mukhrin wa Mutasid bin Jamil. Kita minta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya ampunin semua dosanya, diterima semua amal solehnya, dan mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita kerjakan bagian terbesarnya sampai ke alam kubur mereka. Tapi kita minta sama Allah, ya Rabb, kalau kita ngelakuin dosa, biar dosanya kita yang nanggung. Jangan sampai ada dosa masuk ke alam kubur mereka gara-gara kesalahan kami. Ya Allah, cukup kami menyakiti mereka semasa hidup, jangan setelah mereka meninggal dosa kami mereka juga merasakannya, adabnya. Ya Rabb, mudah-mudahan semua kebaikan sampai kepada mereka, keburukan kami yang menanggungnya, karena Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ampun dosa kami juga, sayangi kami dengan rahmat-Mu, bantu kami dengan taufik-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Ayo, kata Nabi Muhammad, jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perkuat iman kalian, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Ayo pada bareng-bareng talqin zikir. Mudah-mudahan iman kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul ma'budu ala nabiyina min qabli la ilaha illallah. Yang bareng angkat suaranya. La Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yasari fi dhar wala tawallina waliyan siwa wala taj'alna mimman khalaqa amran wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa kami. Wa rahmatuka arja inda min amalina. Rahmatmu lebih mulia daripada amal saleh kami. Fakarimna bit taubah wa izzana bir rahmah. Muliakan kami dengan taubat, angkat derajat kami dengan amal-amal saleh. Bi rahmatika karim ya arhamar. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'sumah wa la taj'alna ma'ana syakiran wa mahrumah wa la nasuda bi rahmatika ya arhamar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana فتب علينا
Itu Kelas mana, berapa? Ki? Kelas 4. Kelas 4.